Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Putri Ardina sebagai moderator. Kemudian ada penjelasan presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Hiril, Bayu, Kurniadi Dwi Putra, dan Tita Alisya. Nah, adapun judul presentasi kami adalah aplikasi klasifikasi gambar dengan model transfer learning. Baik, langsung saja kita masuki penyampaian materi pertama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan teori sifat 10 yang akan disampaikan oleh Kurniadi. Kepada Kurniadi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Putri. Latar belakang masalah. Salah satu domain dalam artificial intelligence adalah computer vision. Nah, computer vision ini merupakan salah satu domain yang cukup menarik sekaligus menantang untuk dipelajari. Nah, salah satu dari penerapan computer vision ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu klasifikasi gambar. Nah, pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan membahas tentang penerapan dari computer vision, yakni aplikasi klasifikasi gambar pada dataset CIFAR 10. Nah, rumusan masalah itu ada 7 poin. Yang pertama itu apa itu CIFAR 10, yang kedua model apa saja yang digunakan untuk melakukan klasifikasi gambar, yang ketiga bagaimana perbandingan dari hasil evaluasi tiap-tiap model, yang keempat bagaimana flowchart sistem yang dibangun, yang kelima bagaimana arsitektur sistem yang dibangun, yang keenam bagaimana user interface dari aplikasi yang dibangun, yang ketujuh bagaimana analisa dengan kesimpulan yang bisa diperoleh. Nah, kita masuk ke teori CIFAR 10. CIFAR 10 adalah dataset yang sering digunakan untuk melatih dalam pengenalan suatu gambar. Nah, CIFAR 10 ini memiliki 60.000 gambar berwarna dengan resolusi 32 kali 30 piksel yang dibagi menjadi 10 kelas. Nah, dengan menggunakan CIFAR ini kita dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah ada di dalam suatu model yang telah dilatih sebelumnya dan dapat menggunakan sebagai titik awal yang baik untuk meningkatkan kinerja model pada tugas pengenalan gambar yang baru. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kurniadi. Selanjutnya untuk model dan arsitektur akan disampaikan oleh Tita. Kepada Tita Alisya dipersilakan. Untuk model yang digunakan yaitu 3 model. Yang pertama, terdapat model CNN, yaitu tipe arsitektur jaringan saraf tiruan yang biasanya digunakan dalam tugas-tugas pengolahan citra, seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Selanjutnya ada model ResNet. Model ResNet sendiri yaitu arsitektur yang diperkenalkan pada tahun 2015. Nah, untuk ResNet ini mengatasi masalah dengan menggunakan modul residual yang memungkinkan informasi asli pada lapisan sebelumnya dapat dijaga dan digunakan pada lapisan selanjutnya. Dan setiap lapisan mempelajari perubahan residual terhadap lapisan sebelumnya sehingga memudahkan jaringan untuk belajar representasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu model FGG, yang dimana arsitektur jaringan saraf konvolusi yang terdiri dari beberapa lapisan berukuran 3x3 dan diikuti oleh lapisan penggabungan. Selanjutnya itu arsitektur model. Yang di sini arsitektur model yang pertama itu CNN tanpa pre-train model. Nah, di sini terdapat lapisan conv2D yang ditambahkan 16 filter dengan filter 3x3 yang dimana diikuti input sheet-nya 32 3 2 3 yang dimana artinya 32 kali 32 piksel dengan 3 channel warna yaitu RGB dan padding same yang digunakan untuk menjaga ukuran output agar sama dengan ukuran inputnya. Selanjutnya diulangi lagi tetapi di sini ditambahkan jumlah filternya menjadi 32 dan 64. Selanjutnya itu langkah di sini terdapat max pooling yang dimana digunakan untuk mereduksi dimensi spesial dari fitur. Untuk model ResNet sendiri, di sini menggunakan 4 layer yang dimana 1024, 512, 256, dan 128. Untuk arsitektur model ResNet ini sama dengan arsitektur model pada FGG sendiri. Menggunakan 4 lapisan juga seperti yang kita lihat pada PowerPoint yang telah ditampilkan.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Tita. Selanjutnya, untuk flowchart, perbandingan akurasi dan arsitektur sistem akan dijelaskan oleh Bayu. Kepada Bayu, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart yang telah kami buat, di mana flowchart dari sistem ini yang pertama mulai, lalu user akan masuk ke halaman awal, lalu di sini ada aksi di mana user akan menekan tombol mulai. Jika tidak, user akan tetap berada di halaman awal. Jika ya, user akan masuk ke dalam halaman aplikasi. Selanjutnya, user akan memasukkan gambar hewan. Lalu model yang telah kami latih akan memprediksi gambar yang diinput sesuai gambar yang user masukkan. Lalu sistem atau model akan menampilkan hasil prediksi beserta gambar. Selanjutnya adalah perbandingan akurasi dari CNN tanpa pre-train model, di mana di sini hasil akhir dari validasi akurasinya mendapatkan 0,78. Lalu perbandingan akurasi model menggunakan transfer learning, di mana yang pertama kita membandingkan ResNet dan VGG. ResNet mendapatkan validasi akurasi yaitu mencapai 0,71, sedangkan ResNet yang berada di sebelahnya mencapai validasi akurasinya 0,85. Selanjutnya adalah confusion matrix untuk CNN yang tidak menggunakan pre-trained model, di mana di sini mendapatkan akurasi 79%. Lalu confusion matrix dari ResNet dan VGG, di mana ResNet mendapatkan akurasi 71%, di mana hasil ini dapat diperoleh dari menjumlahkan setiap kategori dan dibagi dengan 10. Begitu juga dengan VGG yang mendapatkan hasil akhir akurasinya itu 86%. Selanjutnya merupakan arsitektur sistem. Di sini kami menggunakan sistem dari framework Flash, di mana Flash ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja web yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Flash juga digunakan untuk mengenal aplikasi web dengan cara yang sederhana dan fleksibel. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Bayu. Selanjutnya, untuk penjelasan user interface akan dijelaskan oleh Akhiril Anwar. Kepada Akhiril, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan atau user interface dari aplikasi yang telah kami bangun. Nah, di sini ada 3 halaman. Yang pertama itu adalah halaman informasi. Nah, berikut adalah tampilannya. Di sini ada gambar sifarnya, dataset sifarnya. Kemudian di sini ada penjelasan singkat mengenai aplikasi ini. Kemudian di sini ada tombol mulai. Nah, selain menu informasi, ada juga menu aplikasi. Nah, ini adalah tampilan untuk menu aplikasinya. Di sini nanti kita akan masukkan gambar, bisa melalui tekan browse atau kita drag langsung ke sini. Nah, nanti setelah ditekan tombol prediksi, maka akan muncul di sini tombol prediksinya. Gambar apa sih yang kita inputkan seperti itu. Nah, setelah itu ada menu halaman anggota kelompok. Nah, di sini menampilkan informasi dari kami sebagai kelompok 7. Di sini ada sosial media yang kami gunakan. Nah, untuk memperjelasnya, nanti akan kita lakukan demo aplikasi. Nah, ini adalah untuk bagian footernya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu akan kita lakukan demo aplikasi. Nah, ini adalah aplikasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada 3 menu ya. Menu yang pertama adalah menu informasi, yang kedua itu aplikasi, yang ketiga anggota kelompok. Nah, di sini langsung saja kita mulai aplikasinya untuk membuktikan apakah modelnya akurat atau enggak. Jadi kita tinggal tekan tombol mulai, maka akan scroll ke bawah langsung ke aplikasinya. Nah, di sini kita bisa langsung browse. Nah, di sini saya sedang mencoba untuk mengambil datasetnya dari penyimpanan saya.
Oke, di sini saya coba untuk mengambil gambar kucing. Nah, di sini langsung saya tekan tombol prediksi. Baik, aplikasi mampu untuk mengenali bahwa gambar ini adalah gambar kucing. Bagaimana dengan dataset yang lain? Coba saya ambil gambar yang lain. Oke, aman. Dia mampu mengklasifikasikan gambar tersebut sesuai dengan gambarnya. Oke, kita cari gambar yang lain. Aman. Dia bisa mengklasifikasikan gambar ini sebagai deer atau rusa. Oke, yang terakhir kita coba biar tidak memperpanjang waktu juga. Ini. Oke, aman. Ini kita masukkan gambar kuda dan dia juga memprediksi sebagai horse atau kuda. Jadi berbeda dengan model yang sebelumnya, itu sebelum menggunakan CNN, itu ketika kami load datanya, modelnya, itu dia memprediksi kucing sebagai plain. Itu kenapa bisa terjadi? Itu karena akurasi modelnya belum cukup baik gitu. Makanya kami menggunakan model transfer learning, yaitu menggunakan VGG19 dan menggunakan ResNet. Nah, di sini kami mendapatkan bahwasanya VGG19 itu lebih baik gitu. Oke, setelah kita lakukan menu aplikasi, kita masuk ke anggota kelompok. Nah, di sini anggota kelompok 7 ada 5 orang. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, Hasil Anwar Harahap. Nah, ini adalah sosial media saya. Bisa langsung diklik aja nantinya. Ini Instagram saya, LinkedIn saya, GitHub, dan email. Begitu juga dengan kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain. Ada Bayu Delvika, Kita Alicia, Kurniadi Dwi Putra, dan Putri Ardina. Mungkin itu saja untuk demo aplikasinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin slide saya sudah habis. Saya kembalikan kepada moderator untuk membacakan kesimpulan dan analisa. Baik, terima kasih kepada Akhiril. Selanjutnya untuk kesimpulan dan analisa. Nah, menurut penyampaian materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi dapat kita simpulkan bahwa dari 3 model yang dibangun, model dengan transfer learning FDG 19 merupakan model terbaik dengan tingkat keakurasian 86%. Nah, Visual Geometry Group 19 ini lebih baik dari ResNet 50 sebab dataset CIFAR 10 hanya berukuran 32 kali 32 piksel, yang dimana ResNet 50 ini terlalu overkill untuk dataset ini. Nah, dari banyak percobaan, aplikasi ini mampu melakukan klasifikasi dengan tepat. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.